Tapi begini, ketika Presiden Jokowi memperbanyak jabatan wakil menteri, sobat era sekalian, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak bekerja secara lebih efektif pada periode keduanya. Saya iseng-iseng berkomunikasi dengan seseorang ya dari circle Anies Baswedan. Dia mengatakan begini analisisnya. Ya, kelihatannya akan betul Prabowo Erick Thohir. Nah, kalau kita bicara tentang perang cyber tersebut, maka kita bisa paham kenapa ketua relawan Jokowi yang ditempatkan di situ dan kenapa staf khusus Erick Thohir yang ditempatkan di situ. Jadi memang pertanyaannya adalah dua hal. Kok bisa ya menjelang masa akhir jabatan tiba-tiba Presiden Jokowi memperbanyak jabatan-jabatan wakil menteri terutama. Karena untuk jabatan menteri kan sudah tidak bisa lagi. Itu satu. Yang kedua adalah kok bisa ketua relawan menjadi menteri Kominfo dan staf khusus Erick Thohir yang kebetulan aktivis, teman saya juga menjadi wakil menteri. This is the question. Ya, kenapa misalnya tidak Budiman Sujatmiko misalnya yang jauh lebih lama pengabdiannya dibandingkan Nezar Patria misalnya. Karena Nezar Patria itu kita tidak tahu ya sejauh mana dia kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Tapi yang jelas dia adalah staf khusus Erick Thohir. Tapi begini, ketika Presiden Jokowi memperbanyak jabatan wakil menteri, sobat era sekalian, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak bekerja secara lebih efektif pada periode keduanya. Harusnya secara teoritis, kabinet dia bertambah ramping dan efisien. Tapi sekarang kok malah tidak ramping dan tidak efisien kesannya. Kenapa begitu? Karena dia mengadakan dua wakil menteri BUMN, mengadakan wakil menteri untuk menteri luar negeri, mengadakan wakil menteri untuk menteri hukum, mengadakan wakil menteri untuk menteri dalam negeri, untuk menteri-menteri lainnya juga, menteri agama dan lain sebagainya. Dan menteri BPN juga. Padahal seharusnya pada periode kedua, dia bisa bekerja lebih efektif dan lebih bisa menunjuk orang yang memang betul-betul bisa bekerja secara baik. Kalau orientasinya pekerjaan. Tapi kalau orientasinya adalah jabatan politik, ya susah kita. Ya. Atau bagi-bagi jabatan, susah kita kalau orientasinya itu. Oke. Yang kedua, yang harus kita bahas juga adalah, kok bisa ya? Kita tahu begini, saya baca di media bahwa salah satu kenapa alasan ditunjuknya menteri ini adalah menugaskan untuk merampungkan BTS yang kemarin dikorupsikan begitu ya. Maka ditunjuklah Budi Aristiadi dan sekaligus wakilnya. Tapi kalau kita lihat sekarang menjelang pemilu, apa iya Budi Aristiadi akan berkonsentrasi pada pembangunan BTS instead of memikirkan bagaimana memenangkan jagoannya? For the time being ya, hasil musyawarah rakyat yang tentu dipelopori oleh salah satunya
pro Jokowi, projo, itu menempatkan Prabowo sesungguhnya di nomor urut pertama tetapi tidak jadi diumumkan. Apakah dia akan berkonsentrasi pada waktu tersisa untuk betul-betul mensukseskan program di Kementerian Informasi. Lalu kenapa pula harus ada jabatan wakil menteri kepada staf khusus Erick Thohir? Maka saya iseng-iseng berkomunikasi dengan seseorang ya dari circle Anies Baswedan, dia mengatakan begini analisisnya. Ya, kelihatannya akan betul Prabowo Erick Thohir. Jadi Prabowo jagoannya musyawarah rakyat, di mana Budi Ari sebagai proponennya, dan Erick Thohir itu membutuhkan tentu expose yang lebih banyak, karena itu ditempatkan pula orangnya di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi jangan lupa, saudara sekalian, Kominfo adalah kementerian yang sangat strategis. Sebagai contoh media sosial YouTube misalnya, yang saya tahu adalah dulu ya Indonesia atau melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informasi adalah orang yang paling banyak komplain, terhadap YouTube di Indonesia. Lebih banyak komplainnya dibandingkan dengan negara lain. Nah, waktu itu Johnny Plate masih part of government. Tapi ketika Johnny Plate tidak lagi part of government, saya merasa kok ada sedikit ruang kebebasan yang dimana ya katakanlah seperti misalnya view, subscriber dan lain sebagainya berjalan jauh lebih normal dibandingkan sebelumnya. Tetapi intinya adalah yang jelas Kominfo memiliki power untuk menentukan fasilitas komunikasi, terutama komunikasi media sosial yang sering dikatakan bahwa Pilpres ke depan itu salah satu kuncinya adalah di cyber war ya, perang cyber. Nah, kalau kita bicara tentang perang cyber tersebut, maka jabatan kita bisa paham kenapa ketua relawan Jokowi yang ditempatkan di situ dan kenapa staf khusus Erick Thohir yang ditempatkan di situ. Alih-alih untuk melaksanakan proyek BTS yang saya tidak yakin ya, itu sebagai mandat utama. Mungkin mandat utamanya dalam tanda kutip adalah mengamankan arus lalu lintas informasi yang lebih menguntungkan jagoannya Presiden Jokowi. We don't know exactly apakah memang betul atau tidak analisis tersebut. Kita serahkan ke sobat era sekalian untuk sama-sama menilainya. Tapi aneh. Yang jelas menjelang akhir masa pemerintahan seperti ini, kok malah ada reshuffle, ada penambahan jabatan. Padahal kalau kita mau jujur saudara sekalian, nanti setelah tanggal 14 Februari, kalau sekarang bulan Juli ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 7 bulan lagi, itu masa pemerintahan tidak akan lagi efektif. Kenapa? Konsentrasi orang kepada pemilu, satu. Dan ketika sosok yang diangkat itu adalah sosok yang terkait dengan pemilu, ya, jago menjago ya, seperti Budi Aristiadi, maka orang nggak akan percaya bahwa penunjukannya memang dikhususkan untuk katakanlah meningkatkan, merampungkan kerja Kominfo. Ini sepertinya ya mau apa ya? Saya ingin mengatakan sepertinya mau mengamankan tadi cyber army atau cyber war itu. It could be possible ya. Bisa saja saya salah, tetapi kelihatannya bisa sambil menyelam minum air kan. Termasuk juga tadi skenario Prabowo Erick Thohir. Kelihatannya itulah yang diinginkan Presiden Jokowi, Prabowo Erick Thohir, bukan Prabowo Caimin atau Prabowo Khofifah, tapi tergantung Prabowo-nya sendiri apakah akan selesai dengan negosiasi itu atau tidak. Coba kita lihat ya. Oke. Dan kalau biasanya ya tidak jauh dari itu kalau kritik saya. saya coba bacakan yang kira-kira Anu saja ya. Kemudian ngopi Mas ya. Kemudian semua yang berkoalisi dengan rezim pasti dapat bagian uang korup. Itu tidak bisa kita pungkiri, tapi yang harus kita hargai adalah ada yang mau ambil jalan perbaikan. Salut buat SP. Ya, itulah ya. Kemudian di zaman rezim ini relawan bisa jadi menteri padahal tidak punya kapasitas yang mumpuni. Uang pajak rakyat dibagi-bagikan
relawan Jokowi di Indonesia sekarang sudah tak ada orang pintar. Oke. Ngopi Mas, yang oposisi pun ikut nikmati uang korupsi BTS. Ya siapapun yang korupsi disikat ya. Mau dia oposisi, mau dia a part of the government ya disikat saja ya. Karena saya termasuk orang yang mengatakan tidak peduli siapa Anda, kalau Anda korupsi Anda harus tanggung jawab. Siapapun dia. Tapi kalau nggak korupsi ya jangan dibikin-bikin ya. Anaknya RH Amel kenapa kok tidak pernah duet ngomongin politik di channelnya bapaknya? Nggak tertarik dia politik. Oh tertarik katanya tertarik ya. Tertarik ya, cuman nanti KKN ya saya. Jadi lebih baik narasumbernya lain aja ya. Nanti kalau dia yang jawab nanti saya gugup lagi ya. Oke. Tapi nanti kita kasih kesempatan ya, siapa tahu. Tapi kalau dia berani ngomong sendiri boleh juga tuh. Ya, jangan pakai bapaknya, ngomong sendiri ya. Oke. Jangan bawa-bawa keturunan, jadilah orang yang bijak. Oke. Insya Allah apapun yang disiasati penguasa jika tidak baik akan terjungkal. Kemudian apa lagi ya? Jokowi lagi bagi bala-bala yang perlu diresapel presidennya. Seperti kata Del Pedro, pendukung rezim hanya ramai di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak ada masanya. Yang penting jangan kadrun. Ya, tapi anyway ya, saya mengucapkan selamat kepada teman saya ya, rekan saya ya, walaupun berbeda haluan politik hari ini ya. Saya baru tahu kalau dia rupanya staf khusus Erick Thohir puasa yang lalu dan sekarang diangkat jadi wakil menteri. Dia ketika jadi mahasiswa justru satu kelompok dengan Budiman Sujatmiko, dengan Andi Arief, tapi sekarang rupanya mereka punya patron berbeda-beda ya. Andi Arief Demokrat, Budiman Sujatmiko patronnya PDIP, kemudian Nezar Patria patronnya Erick Thohir atau Jokowi, don't know exactly. Tetapi intinya adalah ya selamat menjalankan amanah, tetapi intinya adalah rakyat menginginkan bahwa semua pejabat publik ini betul-betul menjalankan amanahnya, bukan menjalankan misi untuk memenangkan calon-calon tertentu sambil kemudian menggerogoti demokrasi. Saya berharap baik Budi Ari maupun Nezar stand for demokrasi. Jadi jangan sampai kemudian mereka justru menjadi alat untuk mengebiri demokrasi dengan melemotkan atau nge-ban atau melakukan shadow ban terhadap channel-channel yang kritis atau terhadap suara-suara kritis yang menggunakan media sosial, di mana Kominfo barangkali memiliki peran dan kemampuan untuk mempengaruhi itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan mereka tetap committed terhadap demokrasi, karena bagaimanapun kekuasaan itu pasti akan berganti. Ya, tolong jangan diganggu channel-channel media sosial ya. Kalau seandainya Kominfo punya kemampuan untuk itu, karena channel-channel oposisi, channel-channel pro pemerintah itu harus diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan tidak boleh ada yang dikebiri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.